Baik, kita mulai saja diskusinya. Mohon maaf barusan agak telat, Bapak, cari makan dulu sebentar. Nah, baik diskusi hari ini mungkin saya lebih akan membahas ke UAS ya, karena persiapan UAS, UAS masih menggunakan THE ya. Jadi nanti silahkan dipersiapkan. Nah, saya akan mencoba membahas kisi-kisi ya, kisi-kisi nanti apa saja yang harus dipersiapkan oleh kalian semua gitu ya. Di sini ada basis data. Ada Pak, saya Pak. Ada Pak. Baik. Desktop ada ya, dua-duanya jadi sudah ada. Ada Pak. Baik, baik sebentar. Baik, saya mulai dari basis data terlebih dahulu mungkin ya. Oh, ada yang nanyain link diskusi sebentar. Mungkin ada. Baik, saya bahas kisi-kisi THE ya untuk basis data. Jadi nanti basis data itu ada sekitar 7 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, boleh dicatat ya, boleh dicatat silakan karena saya tidak akan tampilkan. Tapi saya akan bahas coba kisi-kisinya saja gitu ya. Nah, secara umum nanti basis data ya dari ketujuh soal itu banyak bagaimana cara membuat IRD ya, IRD mulai dari menentukan entitas ya, kemudian atribut, kemudian setelah itu menentukan relasi ya, setelah relasi mungkin menentukan derajat kardinalitas ya, dan di akhir akan membuat IRD ya, akan membuat IRD. Nah, itu seluruhnya harus kalian kuasai. Jadi bagaimana cara membuat IRD-nya gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi basis data ada 7 soal nanti mulai dari menentukan entitas, kemudian menentukan atributnya, kemudian menentukan relasinya, kemudian menentukan derajat kardinalitasnya dan di akhir akan membuat IRD-nya. Jadi kalau komponen itu sudah terpenuhi ya seluruhnya IRD akan terbentuk. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah IRD terbentuk, nanti akan diminta tentang SQL ya, tentang SQL, DML, manipulasi ya, manipulasi database nanti. Ya kalian latihan saja, banyak latihan bagaimana menampilkan sebuah data dari satu tabel dan dari beberapa tabel. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi membuat IRD ya. Kemudian yang kedua sekarang SQL, DML ya, Data Manipulation Language atau SQL. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana memilih ini ya, basis data terdistribusi nanti. Nah, silakan nanti ada opsi basis data terdistribusi dibaca di modul 7 di modul 7 ya. Baca silakan modul 7 opsi-opsi basis data terdistribusi. Nanti kalian disuruh memilih, diberikan sebuah kasus, kemudian nanti silakan kalian pilih dan berikan alasannya. Itu basis data terdistribusi. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya membuat aplikasi menggunakan Microsoft Access. Bagaimana mengkoneksikan
database ya menggunakan XMPP ya MySQL atau MariaDB. Nah, kemudian nanti koneksikan ke Access dan membuat sebuah form atau report ya di Microsoft Access. Itu saja, silahkan saya dipelajari. Nah, kemudian yang terakhir nanti transaksi ya, transaksi dalam database. Itu juga harus dipahami dan banyak latihan ya. Bagaimana commit, bagaimana rollback dan bagaimana checkpoint. Ya. Nah, itu seluruhnya kurang lebih ada 7 soal yang harus kalian pahami gitu ya. Seluruhnya studi kasus ya. Seluruhnya studi kasus. Jadi diusahakan kalian pahami secara cermat studi kasus yang nanti diberikan, kemudian tadi ya poin-poinnya yang telah saya berikan. Saya ulangi ya. Nanti UAS THE basis data kurang lebih ada 7 soal yang intinya yang pertama bagaimana cara membuat IRD mulai dari menentukan entitas, menentukan atribut, menentukan relasi, menentukan derajat kardinalitas dan bagaimana membuat IRD. Nah, kemudian setelah terbentuk IRD ya nanti akan diminta untuk membuat SQL ya. Nah, setelah SQL selanjutnya adalah apa tadi teh? Opsi database basis data terdistribusi ya. Opsi basis data terdistribusi. Setelah itu akan membuat aplikasi menggunakan Microsoft Access ya. Nah, setelah membuat aplikasi dengan Microsoft Access nanti terakhir transaksi ya, bagaimana transaksi di dalam database. Nah, itu ya, itu mungkin kisi-kisi dari basis data. Saya lanjut dulu ke pemrograman berbasis desktop sekarang ya. Nah, kalau pemrograman berbasis desktop kurang lebih nanti ada 4 soal ya. Nah, kisi-kisinya sebenarnya sudah dipelajari ya di Tuton sebenarnya. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan sebuah kasus ya, bisa dalam bentuk cerita atau dalam bentuk coding ya. Kemudian nanti mahasiswa disuruh melengkapi coding tersebut supaya coding tersebut jalan. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga nanti mahasiswa akan diberikan sebuah kasus juga, kemudian disuruh membuat sebuah aplikasi menggunakan Java ya dalam konsep struktur keputusan if else ya nanti. Nah, itu. Kemudian juga nanti mahasiswa akan disuruh juga membuat aplikasi menggunakan Java konsep enkapsulasi dan polimor nanti. Nah, itu juga silahkan dipelajari ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti mahasiswa akan diminta untuk membuat aplikasi yang terkoneksi dengan base ya menggunakan XMPP. Ya, nanti jadi silahkan buat dulu nanti database-nya menggunakan XMPP ya, database-nya MySQL atau MariaDB. Nah, setelah terbentuk database buat tabel, setelah terbentuk tabel nanti koneksikan database tersebut menggunakan Java ya. Nah, itu ya. Udah selesai, itu saja sih untuk isinya. Ya, itu. Baik, silahkan kalau ingin ada yang didiskusikan karena UAS itu sangat menentukan sekali ya nilai kalian nanti. Baik, silahkan. Tutonnya gimana, lancar? Muhammad. Ya, terima kasih, Pak. Mau Eko? Ya, izin waktunya, Pak. Ya, silahkan. Ya,
Pak, ini yang kemarin yang kita nyoba akses terus terjadi akses terus dikoneksikan ke XMPP itu. Ya. Nah, nanti kan kita bentuk query, Pak ya. Betul. Nah, sampai query itu saya kemarin misalkan kita kan pernah kayak apa? Kan nanti di bawahnya itu kan setelah kita input tabelnya terjadi relationship. Di bawahnya kan ada field itu, Pak ya. Nah, saat di field itu kemarin ngikuti contoh yang di buku kan waktu pinjam kalau kita dulu pakai SQL di di CMD atau itu kan pakai div itu, Pak ya. Div. Nah, misalnya kemarin waktu petunjuknya yang di buku kok cuma tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam seperti itu, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan kita nanti kalau sampai di pembentukan query itu cara-cara untuk menampilkannya kan misalkan kita pengen yang field tertentu seperti kemarin, Pak ya, select tertentu itu. Iya. Nah, untuk input perintah SQL-nya itu dimasukkan di mana, Pak ya, kalau di akses? Itu ya, oke. Bisa di screen sharing nggak di sana? Ya, sebentar, Pak, saya coba. Ya, silakan. Nanti kita sama-sama lah diskusi. Kebetulan akses saya belum terinstall driver MySQL-nya nih, jadi perlu download dulu sepertinya. Sudah, Pak ya? Sebentar. Nah, oke, silakan. Nah, ini ya. Iya. Nah, untuk kemarin SQL-nya gimana? Dimasukkan langsung atau memilih checklist yang di bawah? Kemarin kan ada yang waktu pinjam ini, Pak. Ini langsung saya ya. Baik, supaya lebih saya komentari dulu ya. Iya. Yang pertama ini relasinya masih salah ya. Ini belum one to many, many to one-nya ini belum benar ini. Nah, ya. Baik. Sebentar. Coba buka relationship. Relationship di bagian database tools. Iya. Ya, oke, relationship ya, oke. Oh, di sini belum ini. Oke, coba di-add semuanya. Coba di-add. Ya. Nah, ini ternyata belum terrelasi ya. Belum gitu, terrelasi ya. yang pertama ini. Artinya query yang telah dibuat itu ya tidak akan nyambung ya, gitu. Ya. Nah, harusnya di sini direlasikan dulu. Coba sekarang relasikan dulu ya ini. Bentar, saya catat dulu. Saya catat dulu, Pak ya, data tools tadi. Silakan. Ya, database tools. Terus relation. Iya. Oke. Add. Ini setelah sudah kita close, Pak ya. Kita close. Oke, terus close saja. Oke. Nah, sekarang kita relasikan ini semua ya. Silakan yang pertama mungkin tabel sebentar. Buku di sebelah kanan, Nak. Jadi anggota, pinjam, buku, dan tempat buku. Rapikan dulu gitu maksudnya. Oh iya, Pak. Oke, nah seperti itu. Oke, Pak. Oke. Nah, anggota, nah ini kan anggota dengan tempat buku itu many to many ya. Artinya pinjam ini jadi tabel. Oke, nah sekarang drag field ID anggota ke ID anggota di tabel pinjam. Drag saja, klik drag, kemudian ya. Iya. Oh, masih belum. Oke. Atau klik 2 kali saja deh ID anggota coba. Oh, gini. Klik 2 kali. Oke. Ada nggak? Enggak. Nah, tabel nggak muncul ya? Nggak muncul, Pak, ini, Pak. Nggak muncul, cancel. Itu di drag, diklik, cancel. Oke. Nah, iya ke ID anggota. Oh ya. Oke. Create ya, Pak? Iya. Ya, relasinya one to many, oke. Itu enforce
Itu tabel pinjam query di close aja dulu. Ini cancel dulu, cancel. Oh, cancel. Itu di close dulu tabel pinjam query-nya. Tabel pinjam, oh ya. Tab pinjam query-nya. Ini sebetulnya query-query-nya itu tidak ini ya. Kurang. Ini harusnya relasi dulu di sini. Oke, silakan. ID anggota dengan ID anggota. Ini. Oh, sebentar. Iya, Ini udah connect ke itu ya? tadi Connect sudah, dengan oke. Sudah connect Berarti nggak usah sama ini. Oke. Nah, benar. Berarti nggak usah relasi lagi di sini karena relasinya sudah di XMPP kan? Iya, betul, Pak. Close saja. Saya lupa. Saya kira ini tabelnya diakses. Oke. Nah, kita ke tabel anggota ya. Nah, silakan diklik tabel query anggota. Oh, query anggota. Bukan tabel anggota, maaf. Query Anggota query. Oke. Ya, ini klik kanan di tab-nya. Klik kanan di tab. Di tab anggota query. Iya. Ya, SQL view. Oh. Nah, ini sebetulnya SQL-nya. Bapak silakan di sini isikan saja SQL yang akan tampil. Misalkan ini, hapus ini semua, coba Pak, hapus semua. Iya. Oke, select bintang from anggota, coba. Bintang spasi Pak, select spasi bintang spasi. Oke, coba di run di pojok kiri atas itu ada run. Oh ini. Ya, jalan kan? Iya. Nah, berarti dengan cara seperti ini Bapak tinggal mengisikan query yang diinginkan oleh Bapak itu seperti apa. Tinggal klik kanan di anggota query. Oh, gitu. SQL view gitu. Nah, itu nanti berarti kita tinggal kalau ke reportnya itu biar jadi query nanti tampilkan ke reportnya gitu, Pak. Oke, nah Bapak coba sekarang pengen menampilkan apa dulu nih? Ke report ya. Iya. Oke, kita tampilkan ini di report ya. Data anggota ini kita tampilkan di report. Ini save dulu. Baik, kemudian create. Itu ada tab di atas, create. Kemudian kita pakai yang report tuh, di report wizard. Oh, ini. Ya, oke. Ini query ya. Iya. Nah, kita akan tampilkan anggota query. Nah, silakan Bapak semuanya ini pindahkan ke kanan. Ya. Nah, oke, next. Ya, ini group level. Ya, mau di grup kan nggak berdasarkan apa gitu maksudnya. Oh, berdasarkan. Bisa berdasarkan NIM, bisa berdasarkan nama. Ini tergantung kebutuhan yang diinginkan oleh Bapak gitu ya. Ini yang untuk ditampilkan ke reportnya nanti, Pak, ya? Report, betul. Gitu. Kita coba saja ini ya, next saja. Nanti bisa di otak-atik sendiri lah nanti. Ya, ini ascending mau diurutkan berdasarkan apa? Silakan dipilih. Nah, ini Pak, mau tanya Pak, kemarin kan nyoba ini kan bisa nanti yang kita ascendingnya dari satu kolom saja boleh atau harus terisi kan di variabelnya kan fieldnya ada macam-macam Pak ya. Ini kalau satu saja nggak apa-apa Pak ya? Satu saja nggak apa-apa. Oh gitu, oke Pak, makasih Pak. Ya. Next. Oke, nah ini layoutnya nanti bisa dalam bentuk kolom atau bisa dalam bentuk tabular ya. Ini tergantung kebutuhan Bapak juga. Posisi kertasnya bisa potret atau landscape. Ini nanti bisa dicoba-coba Pak. Oh gitu. Ini next saja Pak. Next saja. Udah finish. Nah, jadi report satu. Report anggota query. Nah, Bapak silahkan bisa dicoba-coba tadi. Oke, Pak. Dengan report wizard tadi ya. Iya. Bisa bentuknya kolom, bisa tabular atau dan yang lain sebagainya.
tergantung keinginan report Bapak gitu ya. Tapi Jadi kalau UAS ya. kalau UAS sih sudah ya. Jadi kalau yang kayak kasusnya yang kita copy kemarin Pak, kita copy nanti waktu kita masukkan tadi SQL-nya ke misalkan pendapatan query kemarin, nah itu nanti reportnya nanti munculnya sudah sesuai yang kita set di SQL-nya. Oh gitu. Oke. Jadi SQL report ini akan mengambil dari query SQL tadi. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak. Sementara itu Pak Andri. Oke, silakan ya dicoba-coba Pak. Ya. Nanti UASnya bakalan membuat seperti ini. Jadi ya Bapak sudah satu step bisa bisa membuat sebuah aplikasi yang menghubungkan antara MySQL XMPP ya dengan akses gitu. Oke. Nah kalau pemrograman desktop nanti bedanya kalau ini pakai akses, kalau desktop nanti pakai itu Java. yang nanti mau saya tanyakan Pak, nunggu teman-teman yang lain dan dulu barangkali tanya. Ya. Terima kasih Pak Andri. Ya silakan. Ya itu ya. Nah kalau ada yang kita diskusikan lagi silahkan. Bagi yang baru gabung ya tadi data base data ada 7 soal dan pemrograman desktop ada 4 soal nanti. Ya silakan Pak Nana. Ini Pak terkait Microsoft Access-nya Microsoft akun Office kampusnya nggak bisa diakses dari kemarin ini udah ke Office Halo. Udah ya, aduh susah sih. Ya, udah ke Halo dari minggu kemarin nggak ada respon. Jadi sebetulnya banyak juga, makanya UT membuat salah satu chatbot ya, yang katanya itu bisa untuk reset password secara otomatis dengan menggunakan robot itu. Gitu. Tapi nggak tahu saya apakah jalan atau tidak ya, silakanlah dicoba-coba. Itu karena front desk kita betul-betul kewalahan ya, banyak banget yang komplain mungkin. Itu. Tapi kalau tidak bisa terinstall 356 pakai akses Office yang biasa saja bisa, nggak apa-apa sih, sama aja sebetulnya. Oh gitu ya. Oke, makasih Pak. Ya, oke, silakan. Oke, silakan Mbak yang diskusikan. Pak Nana kembali angkat tangan. Ya Pak. Ini di luar topik bahasan Pak. Oh iya, boleh. Mata kuliah algoritma dan pemrograman, beliaunya itu hanya memberikan nilai tanpa memberikan feedback sampai sekarang, sampai gimana ya, saya yang baru ini kewalahan. Oke, ada yang sulitannya di mana coba Pak? Kesulitannya di ini sesi terakhir itu di tugas 3 kan di operator itu jelas rigid gitu ya, terpisah dijelaskan rigid terpisah satu-satu. Nah giliran tugas 3 itu digabungkan, saya nyari referensinya susah juga, di modul nggak ada yang digabungkan. Waduh, di Tuton ya? Iya, di Tuton. Tuton saya nggak bisa akses. Kalau di modul berapa? Modul 789. 789. Bentar. Array itu materinya array if sama operator. Iya. Jadi kasusnya itu gaji karyawan tambah gaji lembur berapa menggunakan if
apa lihat itunya kelasnya menggunakan array, kemudian praktiknya gitu. Ya seharusnya sih setiap tutor itu ya standarnya itu jangan hanya menilai gitu kan. Harus ada feedbacknya. Sebetulnya yang dijauh mahasiswa itu ya kalau misalkan nilainya 80 ya misalkan nih. Ya. Nah, artinya ada yang kurang kan ya. Iya. Nah, kekurangannya itu harus diberitahu kekurangannya apa gitu supaya mahasiswa bisa memperbaiki gitu sih. Itu standarnya itu harus seperti itu. Tapi kalau tutornya tidak memberikan seperti itu ya artinya ya itu dikembalikan lagi kepada tutornya gitu. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak curhatannya. Ya nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Modul 9 ya. Modul 9 tuh praktikum ya, praktikum. Nggak salah. Wah susah. Harus kembalikan kepada tutornya. Saya nggak bisa akses tutornya Pak. Itu. Alfian, silakan. Selamat malam Pak. Saya mau tanya yang pemrograman berbasis desktop. Ya. Itu misalnya nih apa tampilannya itu nggak kayak gitu boleh ya Pak ya? Maksudnya Kan bisa itu kan di-share? Bisa di-share ya? Yang di diskusi 8 kan buatlah aplikasi Oh. sederhana. Baik. Sebentar. Diskusi 8 ya. Oh, iya. Belum baik basis data atau pemrograman desktop saya belum menilai diskusi 8. Jadi sebentar saya takut salah. Oke. Sudah mengirimkan jawabannya ke sini? Belum, Pak. Oh, belum. Baik. Oh, iya oke. Jadi di diskusi 8 itu dibuat buat aplikasi ya menggunakan Java ya dan MySQL. Jadi database-nya MySQL, bahasa pemrogramannya pakai Java. Seperti gambar berikut ya. Jadi di sana data mahasiswa, NIM, nama, jurusan, alamat, dan ada nomor telepon. Ada ya di bawahnya itu data mahasiswa yang sudah diinputkan. Ini sebetulnya sudah ada di modul terakhir kalau salah ya, terakhir saya kasih tahu bentar. Oke, wah terlalu sebentar. Oke, sebentar saya share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah ada di modul ke berapa? 9 di bagian latihan. Nih. Ya ini. Nah, ini gimana nih? Ini kan? Oke. Ini kan?
Nama, NIM, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Nah, buatlah aplikasi CRUD di bawah ini menggunakan Java dan MySQL. Tampilannya sama persis dengan ini. Nah, kenapa harus seperti ini? Jadi mahasiswa silahkan mencoba skrip yang ada di ini, ya. Ini sebenarnya skripnya sudah ada tuh. Ya, bener nggak? Tuh. Oke. Kalau misalnya jadi itu, Pak, ya, saya pengen rubah nih tampilannya itu nggak sesuai kayak gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? nah kalau untuk di Tuton ya harus sama sesuai dengan soal kan. Kalau di Tuton. Tapi nanti di UAS ya nanti ikuti soal yang ada di UAS gitu. Oke Pak. Terima kasih Gitu. Pak. Jadi diusahakan sama ya. Jadi dimintanya seperti ini ya. Ya nanti jawabannya juga harus seperti ini. Ya. Ini sebetulnya sudah ada jawabannya di modul 9. Ya, diberikan lagi soal ke Tuton karena kalau tidak diberikan soal ke Tuton nanti mahasiswa belum tentu mencoba kan ya, belum tentu mencoba skrip ini. Nah, harapannya mahasiswa setelah bisa mencoba dan jalan ya skrip ini, mahasiswa nanti bisa membuat sebuah aplikasi GUI ya ini Java dengan modifikasi-modifikasi yang diinginkan ya, disesuaikan gitu. Ya, itu mungkin. Jadi usahakan jawabannya sama ya seperti ini. Sebelumnya sudah tahu ada jawabannya di sini? Belum, Pak. Belum ya, kan. Ini sebetulnya sudah ada jawabannya. Tinggal dicoba. Baik, ya. Ya, silahkan kalau ada lagi. Berarti modul 9 belum terbaca ya? Belum, Pak. Oke, ya itu. Ya, jadi masih ada waktu Rabu sampai akhir Tuton sesi 8. Nah, silakan dicoba terlebih dahulu Java di sini. Masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, ada Pak. Ya. Saya ada 2 pertanyaan Pak, tapi yang pertama terkait basis data dulu Pak Andri. Ya. Pak, kemarin kan kita melajari serializability itu Pak ya. Nah itu kan kayaknya kan terjadi dari pengaksesan data yang mungkin yang terjemahan saya mohon dikoreksi Pak. Jadi tafsiran kita itu kan ada aturan yang nanti bakalan terjadi konflik atau tidak terjadi konflik Pak ya. Iya. Nah nanti maksud saya yang mau saya tanyakan bagaimana Pak kita mengatur transaksi terhadap basis data yang kita miliki. Nah, itu apakah cuma tergantung dari pengakses atau kita bisa mengatur lalu lintasnya, trafficnya seperti itu, Pak? Ya, itu yang pertama, Pak. Ya. Langsung aja, Pak. Yang kedua. Ya, langsung yang kedua apa? Yang kedua ini kan tadi sekilas lihat yang modul terakhir, Pak ya, yang terkait Java. Nah, saya masih bingung gambaran besarnya Pak, kan Java itu kan kita membuat kelas-kelas seperti itu Pak ya. Jadi ada kelas yang privat, ada yang yang dia publik statusnya sehingga bisa diakses ke kelas-kelas yang lain. Nah, tadi sekilas lihat di bukunya itu kan saat kita pengen nge-create aplikasi nanti kan package-nya itu yang dijadikan jar seperti itu Pak. Iya. Nah, terus di halaman belakangnya itu sekilas saya akan nyari juga ini cara ngakses data, basis datanya gimana seperti itu. Nah, itu apakah nah apakah kelas untuk ngakses datanya itu harus dalam satu package itu atau gimana Pak? Maksudnya gambaran besarnya supaya kita bisa punya alur apa? Nah, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Andri. Baik. Yang pertama ya ini terkait dengan transaksi di dalam database ya. Jadi kalau sebuah database tidak ada transaksinya itu ya, maksudnya tidak ada transaksi yang diatur ya nanti pasti
datanya itu akan tidak valid gitu ya. Contoh misalkan kalau kita di bank ya, secara garis besarnya mungkin umumnya di bank itu kan transaksinya pasti mungkin jutaan ya, jutaan. Nah, kalau database tidak menggunakan transaksi, ya jangankan yang jutaan lah, yang kecil aja, yang kecil tidak menggunakan konsep transaksi. Yang pertama pasti lama ya, pasti lama. Nah, kemudian yang kedua, kenapa transaksi dibutuhkan? Karena itu jika terjadi sebuah error di tengah-tengah transaksi terjadi gitu ya, misalkan mati listrik. Nah, contoh misalkan kalau kita ngambil di sebuah ATM ya, nah, ngambil uang sudah dimasukkan uangnya ya, artinya itu sudah transaksi start ya, start dimasukkan uangnya, ternyata di tengah-tengah ATM-nya mati listriknya, itu bagaimana? Nah, kalau tidak ada transaksi yang menghandle, itu pasti nilai saldonya tidak akan sama dengan yang di database dengan yang ada di layar gitu. Ya makanya butuh sebuah transaksi yang mengaturnya gitu ya. Nah, kalau terkait dengan seriability ya. Ya, itu mengatur bagaimana supaya transaksi tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Contoh gini. Misalkan Bapak punya, kan kalau di bank ya, punya buku tabungan dan ATM. Oke. Yang satu ATM dimiliki oleh misalkan oleh oleh siapa, misalkan istri Bapak mungkin ya. Misalkan seperti itu, yang satu tabungannya dipegang oleh Bapak. Ketika dua-duanya misalkan bertransaksi ya. Yang satu pakai buku tabungan di bank, yang satu pakai ATM. Itu harus ada yang mengatur kan ya Pak ya? Iya, betul. Kalau tidak ada yang mengatur, nanti datanya tidak akan valid. Nah, salah satunya fungsinya transaksi itu untuk mengatur hal-hal seperti itu. Oke ya? Ya. Nah, database yang kita buat ya, yang kemarin yang latihan itu sebetulnya database yang belum ada transaksinya. Makanya dibahas dalam satu bab transaksi itu seharusnya seperti apa. Nah, kita bisa mengatur transaksinya pingin seperti apa. Kalau di MySQL itu di bagian ini, sebentar saya coba screen sharing. Baik. Sudah terlihat ya layarnya? Ya, sudah, Pak. Oke. Nah, misalkan di sini Praton lah misalkan. Ini contoh database Praton seperti ini. Nah, di sini bisa kita setting transaksinya di bagian rutin di sini. Nah, ya di sini add rutin. Nah, di sini ada prosedur-prosedur yang diisikan di sini nanti. Ya, ini untuk mengatur transaksi nanti ya. Itu misalkan contoh misalkan data kalau barang misalkan ya, transaksi barang. Ada sebuah barang yang dihapus, misalkan seperti itu. Atau bukan itu ya. Terus ada sebuah barang yang dihapus misalkan. Nah, tapi datanya itu kita ingin ada semacam repository. Jadi tidak langsung dihapus tapi sebenarnya dicatat gitu ya. Nah, di sana butuh sebuah script ya di dalam database yang mengatur hal tersebut. Itu salah satu contohnya ya itu. Di sini juga kan kita bisa buat semacam script untuk mengatur pinginnya itu transaksi seperti apa. Nah, di parameternya dimasukkan di parameternya itu Pak ya nanti. Di definisi parameter in out-nya ini parameter saja gitu ya. Nama parameternya apa? Ini bisa ditambah nih.
banyak. Nah di definisi ini, Oh. kalau nggak salah di modul dibahas Ada Pak ya? Oh ya, ada siap-siap Pak. sebetulnya Siap-siap Pak. di Ya modul. Pak, belum sampai ke Ya. sana masih bingung tugas soalnya Pak. Ya. Ya, siap-siap Pak. Jadi di setiap di SMPP ini ya, di PHP MyAdmin ini bisa kita atur transaksi yang berjalan di database. Database yang kita buat itu pingin seperti apa, ya di sini. Kemudian, nah ada juga trigger nanti ya. Nah, trigger ini berupa event, ini juga di modul kalau nggak salah sudah dibahas ya. Jadi ketika ada sebuah tabel ada pemacunya, maka tabel lain itu akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Misalkan stok barang. Ketika stok barang ada yang beli ya, yang tadinya 10 misalkan, ada yang beli 5. Nah, si kasir itu menginputkan barang tersebut terjual 5. Maka secara otomatis di tabel barang di stok ya, di stoknya itu akan secara otomatis berkurang. Nah, itu dengan cara ini transaksi trigger gitu. Ya, kalau dipahami lebih dalam ya, pasti sangat bermanfaat atau pasti berguna ini transaksi ini. Itu Pak. Seperti itu. Ya. Siap, terima kasih. Nah, kemudian kalau terkait dengan desktop ya, Java ya. Dengan ya, betul, Java itu jadi Java itu lebih konsepnya itu lebih ke OOP, Pak. OOP. Ya. Di pemrograman desktop kan sebelumnya sudah dibahas ya bagaimana OOP bagaimana cara menjalankan OOP di bahasa pemrograman Java gitu. Jadi nanti ada kelas-kelasnya. Nah, kalau yang seperti akses itu bukan OOP ya. Akses. Pokoknya berbasis objek lah. Betul, objek bagaimana ada kelas A, B, C, D. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Supaya nanti kelas tersebut bisa digunakan kembali jika dibutuhkan. Gitu, Pak. Yeah. Jadi kalau codingnya itu coding yang sangat besar sekali, skala yang sangat besar ya. Yeah. Nah, kalau tidak menggunakan OOP itu akan sangat sulit sekali gitu ya. Nah, tapi kalau menggunakan OOP ada kelas yang bisa digunakan kembali di suatu saat gitu ya, suatu saat bisa digunakan kembali gitu. Jadi package, jadi dibungkus dalam sebuah package gitu ya. Nah, nanti package tersebut bisa dijarkan gitu. Antar kelas nanti kan bisa untuk kelas yang memanggil kode yang memanggil suatu database itu harus terletak di package yang sama, Pak ya? Iya, nah, di sebuah package di dalam satu package itu ada drivernya yang menghubungkan dengan kelas-kelas itu dengan database ini. Oh, gitu, ya, gitu. Jadi nanti di setiap kelas caranya ya mungkin caranya ya Pak ya, cara memanggilnya ya bisa di kelas sendiri gitu di bisa kelas Pak ya? sendiri atau di yang di paling atasnya gitu di package-nya itu secara otomatis akan terpanggil. Tapi kalau yang dibahas di modul kalau nggak salah di setiap kelas itu dipanggilnya. Jadi setiap kelas itu harus ada drivernya gitu kalau di modul. Gitu. Bapak pakai apa Pak toolsnya? Maksudnya toolsnya gimana Pak? Ya kan kalau Java itu banyak toolsnya, bisa pakai Hclip, ada NetBeans. Oh, saya pakai NetBeans, ada NetBeans ya. Yeah. Nah, di NetBeans ada di sana drivernya nanti diinstal ya, dimasukkan ke package. Nah, nanti tinggal panggil saja gitu. Driver tersebut. Itu kalau nggak salah di modul juga sudah, Pak. Oh ya, siap. Belum sampai. Iya. Belum ya, oke. Banget. Ya, bagaimana cara membuat bagaimana cara menghubungkan database ke Java ya menggunakan NetBeans step by step itu sudah sangat jelas sekali Pak. Oh gitu ya. Jadi tinggal diikuti saja sih kalau menurut saya seperti itu. Ya. Terus yang terakhir ini Pak Andri, barangkali punya Pak ada channel YouTube atau apa yang
Oh, banyak sekali, Pak. Enggak malah dari Pak Andrinya mungkin kan kita kan sudah jelas dari ini kan ya terus mohon maaf Pak, jadi sama sekeluarnya Pak siapa Nana tadi Pak dosen apa tutor kita yang lain memang kondisinya kan kita juga memahami sama-sama. Maka kan nah Pak Andri ini kan kemarin kan ada survei itu Pak juga. Nah barangkali Pak Andri ada channel YouTube-nya bisa kita nyari kalau ada tuton kan mengetahui kurikulumnya di UT Pak. Jadi mungkin kita mudah mengikutinya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Andri sebelumnya. Ya baik Pak ini. Saya coba screen sharing dulu mungkin. Nah, kalau ada channel YouTube satu persatu mungkin enggak Pak ya. Tapi kalau untuk yang mendukung dengan pembelajaran modul, nah mungkin kata kuncinya seperti ini Pak. Tutorial misalnya NetBeans ya, tutorial NetBeans membuat aplikasi dengan XMPP. Nah ini juga banyak sekali Pak tutorialnya. Ini bisa membantu Bapak nanti yang mendukung dengan modul gitu. Ya seperti ini, contoh ini 1 jam. Kemudian ada juga tuh NetBeans dengan XMPP gitu ya. Nah kenapa? Ya karena yang kita pelajari ya database-nya menggunakan XMPP kan ya. Database-nya MySQL tapi aplikasinya pakai XMPP. Tuh. Bisa seperti ini dipelajari ya. Ini juga tuh CRUD NetBeans dengan MySQL di database. Ini bisa dipelajari. Mungkin ini lebih mudah, Pak. Nah, ini ya udah jelas ya XMPP ini pakai ppmadmin. Jelas, tinggal ikuti saja. Tapi menurut saya ada satu channel YouTube yang sangat bagus ya. Objek. Saya kira web. Bukan. Nah, kalau web ini sih saya rekomendasikan web ini. Yang Unpas ini sangat bagus sekali menjelaskan. Oh ini web. Maaf ini enggak nyambung ya. Nah mungkin ini Pak yang bisa mendukung ya keywordnya mungkin tutorial NetBeans membuat aplikasi dengan XMPP. Ada NetBeans-nya, ada aplikasi dan ada XMPP-nya gitu. NetBeans ini udah pasti Java biasanya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Andri. Ini XMPP gitu. Ini tinggal diikuti saja Pak ya. Tinggal diikuti nanti diikuti oleh Bapak gitu. Biasanya sudah sangat jelas sekali sih. Biasanya seperti itu. Nah, itu mungkin ya. Terima kasih Pak Andri. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang tanyakan? Ya, saya ulang ya. Jadi nanti basis data silakan pelajari membuat IRD ya, mulai dari penentuan entitas, atribut, kemudian derajat kardinalitas, relasi dan membuat IRD. Kemudian juga opsi basis data terdistribusi di modul 7 baca. Kemudian setelah itu transaksi ya dan membuat aplikasi menggunakan Microsoft Access dengan database MySQL di XMPP gitu. Ya. Itu kalau untuk pemrograman berbasis desktop ya, silahkan nanti pelajari. Mungkin yang pertama nanti pelajari diberikan sebuah kasus ya. Program disuruh melengkapi program tersebut supaya jalan gitu. Kemudian juga disuruh membuat program ini berkaitan dengan coding ya kalau desktop. Struktur keputusan ya if else. Nah, itu juga dipelajari ya. Nah, kemudian juga tentang UML ya, OP itu juga dipelajari, silahkan. Dan yang terakhir menampilkan data dari database MySQL XMPP. Ya, itu.
Ya, itu saja mungkin. Ada yang tanyakan tidak? Terakhir mungkin ya, sebelum saya tutup. Ini direkam, mungkin besok lah saya coba upload. Ya, kalau tidak ada mungkin kalau ada pertanyaan nanti di grup atau japri saja ya ke saya. Karena terbatas malam ini. Sesi 8, sesi terakhir ya, mudah-mudahan tuton ini bisa membantu rekan-rekan untuk nanti menjawab soal-soal di UAS. Karena UAS sangat menentukan sekali nilai akhir mata kuliah yang dikontrak gitu ya. Baik, mungkin itu saja malam ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang enak di rekan-rekan semua ya, mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 8 ya. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf ya. Mungkin kita bisa bertemu kembali di semester berikutnya di mata kuliah yang lainnya gitu ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, selamat mengikuti UAS ya. Jangan lupa tugas tuton, diskusi tuton dilengkapi sampai mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin. Gitu ya. Ya, sampai bertemu kembali di lain waktu di mata kuliah yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.